طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Saya agak sedikit batuk karena kemarin di Madinah perubahan cuaca ya, dari panas menuju dingin, jadi suara agak terganggu sedikit. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tema kita malam ini masih lanjutan dari bulan lain, dari bulan yang lalu, bahwa kamu tidak sendiri di akhirat. Tema ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi orang-orang Islam bahwa di akhirat kita tidak sendiri. Di akhirat kita akan punya penolong-penolong dari amal soleh yang kita buat di dunia ini. Sudah kita lewati belum banyak sih ya, baru 2 saja. Yang pertama adalah bahwa amal-amal soleh kita akan membersamai kita di alam kubur. Amal-amal soleh kita akan menjelma ya. Ini amal-amal soleh kita akan menjelma menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang ganteng ya. Menjelma ini di kubur kita ya. Menjadi orang-orang yang membersamai kita di alam kubur, sehingga tidak ada celah bagi malaikat maut untuk memukul hamba Allah ini, sekalipun ia ada salahnya ya, karena mereka akan menjaga semua daripada siksa kubur itu. Yang kedua adalah surat Al-Muluk membersamai kita di alam kubur, dan ia langsung mencegah daripada siksa kubur. Ini pun sudah kami bahas, nomor 2 ya. Kita masuk aja nomor 3-nya hadirin. Nomor 3-nya adalah masih surat Al-Muluk ya, masih surat Tabarok. Makanya ini bagus banget dihafal. Surat Al-Muluk, surat Tabarok ini akan memohon kepada Allah Ta'ala supaya hambanya yang membacanya, yang rajin menghafalnya, yang dia mengamalkannya ya, diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosa hambanya tadi. Hadis ini riwayatnya masih Imam Tirmidzi dan nomornya pun masih tidak terlalu jauh, 1334 ya, ataupun 3000 berapa tuh ya, 3134, bukan 1000, maksudnya 3000. Nah, makanya Bapak Ibu yang terdahulu saya katakan bahwa siapa di antara kita yang masih bisa menghafal surat Tabarok, maka hafallah.
Kalau sudah tidak bisa menghafal, maka dibaca aja tiap hari. Ya, supaya surat Tabarok ini akan menolong kita merengek-rengek di hadapan Allah supaya kita diampuni dosanya. Terdahulu udah di alam kubur, sekarang kita masuk pada yaitu bahwa surat Tabarok dapat menolong kita di padang mahsyar di akhirat nanti. Baginda Nabi bersabda, "Inna suratan minal Qur'an." Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Qur'an. Salasuna ayatan, jumlahnya 30 ayat. Ya, dari tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibacanya hadirin, kalau surat Tabarok ini dibacanya boleh siang, boleh malam. Ya, yang terbaiknya adalah sebelum tidur. Sebelum tidur dibaca. Tapi kalau Yasin, kalau Al-Waqiah itu dibaca malam saja. Sedangkan Yasin boleh malam, boleh siang. Kata Rasul bahwa inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Qur'an. Salasuna ayatan, 30 ayat. Syafa'at li rajulin, dapat memberikan pertolongan kepada seorang hamba, hatta ghufira lahu, sampai dosanya diampuni. Diminta kepada Allah, surat Tabarok merengek-rengek di hadapan Allah. Ya Allah, jangan kau siksa dia, memang dia manusia biasa, punya salah, punya khilaf, punya keliru ya Allah, tapi dia baca aku ya Allah, dia rajin amalkan aku. Apa suratnya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala, sampai ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in, sampai situ. Baik. Hadirin, kemudian yang keempat, atau ada pesan dulu di sini bahwa kita sebagai orang awam paling tidak hafal 3 macam ini hadirin, atau 4 macam deh. Ya. Sebab kita akan dibanggakan oleh Allah kalau hati kita ada hafalan Qur'annya. Yang pertama, paling tidak hafal juz 30. Nggak usah dibalik, Pak. Kalau dibalik repot. 30 juz. Emang masih ada yang mampu hafal 30 juz, jamaah? Kalau juz 30, insyaallah ringan ini. Ya. Yang kedua, hafalah surat Yasin. Ya. Yang ketiga, kita sebagai orang awam paling tidak hafal surat Al-Waqiah. Nanti yang keempatnya surat Al-Muluk. Nih, sebelum kita kembali kepada Allah Ta'ala, ya, hafalah 4 macam ini hadirin, supaya paling tidak Allah akan bangga kepada kita karena kita hafal firman-firman Allah, kita hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk nomor 4. Nomor 4 adalah bahwa istighfar anak yang soleh akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Di surga. Sampai kedua orang tuanya ini keheranan, ya Allah, kenapa derajat kami naik terus? Kan kami udah nggak beramal soleh, kami udah nggak sholat, udah nggak puasa, tapi kenapa derajat kami naik terus? Mereka bicara kepada Allah. Ya, mereka di alamnya minta keterangan dari Allah Ta'ala. Ini dari mana? Dari mana saya dapatkan, kata kedua orang itu. Hadirin, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Nomornya pun sudah 10.610. Ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal ini ketika ada sepasang suami istri keheranan karena
derajatnya di surga naik terus. Itu siapa foto-foto di belakang? Kelihatan ya Pak yang foto itu? Halo. Dia moto nggak masuk dia. Sini motonya dalam aja. Di luar gak gitu. Ya, ini hadisnya. Para jemaah dirahmati Allah, kita buka riwayat Imam Ahmad 10.610 bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung, lagi maha perkasa, lagi maha agung, la yarfa'u darajata lil abdi saleh. Sungguh Allah akan mengangkat derajat orang tua yang saleh, sepasang suami istri yang saleh salehah. Di mana diangkat derajatnya? Fil jannati, di dalam surga. Fayaqul, maka orang tuanya ini keheranan. Dia bertanya, ya Rabbi anna li hadhi. Ya Allah, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa derajat kami naik terus? Padahal kita udah gak beramal soleh, kita udah meninggal dunia. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika laka, ini disebabkan istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup. Jadi satu kali kita ucapkan istighfar, orang tua kita yang udah meninggal bisa melihat derajatnya naik terus. Makanya hadirin dari sini ya, ada wiridannya saya buat itu. Kalau biasanya Bapak Ibu sekalian beristighfar dengan ucapan Astaghfirullahaladzim 100 kali, maka ini manfaatnya manfaatnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang tua. Makanya dirubah aja supaya manfaatnya kena kepada orang tua kita juga. Jadi kita baca Rabbighfirli, cukup segitu aja, Rabbighfirli wali walidayya. Nah ini dijadikan wiridan setiap hari, dibaca 100. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Setiap hari kalau kita baca Rabbighfirli wali walidayya, ayah ibu kita diangkat derajatnya 100 tingkat. Ini merupakan berbaktinya seorang anak kepada siapa? Orang tuanya. Sekalipun udah beda alam. Ya, berdasarkan hadis tadi 10.610, dan ini adalah kemudahan bagi kita. Saya pun setelah mengetahui hadis ini hadirin yang tadi sudah kami tampilkan, itu beristighfar yang kayak tadi itu saya jadikan wiridan, nggak pernah saya tinggal lagi itu. Karena kita ingin memberikan terbaik untuk orang tua kita yang terutama yang sudah meninggal. Ya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Kemudian yang nomor 5-nya hadirin. Kalau yang nomor 5-nya ini kebalikannya, yaitu orang tua yang saleh bisa mengangkat derajat anak-anaknya di surga. Kalau tadi anak-anaknya, ini orang tuanya. Berarti yang nomor 5 ini adalah orang tuanya itu amal solehnya lebih kuat dari anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya di surganya itu tidak sama dengan surga bapak ibunya. Mereka berada di bawah tingkatan surga orang tuanya. Lalu orang tuanya berkata, ya Allah, boleh nggak anak-anak saya disetarakan dengan surga kami, ya Allah? Kan nggak enak di akhirat surganya nggak sama-sama, nggak bareng-bareng. Dan ini merupakan kemurahan dari Allah Ta'ala. Ini merupakan kasih sayang Allah sehingga Allah izinkan. Bahkan yang nomor 5 ini dalilnya adalah Al-Quran. Dalam surat At-Tur, pada surat ke-52, ayatnya ke-21.
Ya, ketika Allah ceritakan, kan ayat-ayat sebelumnya dari ayat 17 surat At-Tur itu berbicara tentang surga itu. Ya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ya, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Tuh. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada pada surga-surga dan surga naim, yang mereka merasa senang dengan apa yang Allah berikan dan Allah jaga mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Allah jaga mereka dari siksa jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Silakan makan minum apa yang kalian kehendaki dalam surga dengan sebab amal soleh yang kalian perbuat. Muttaqina ala sururim masfufatin wa zawwajnahum bihurin ain. Mereka duduk bertelekan di atas, yaitu kasur-kasur tikar-tikar permadani-permadani yang tersusun rapi, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Nah, pada ayat 21-nya, jadi ceritanya ini ayat 21, surganya bapak ibunya lebih tinggi daripada anak cucunya. Kalau Anda lihat terjemahannya, di situ ada tulisan anak cucunya. Katakanlah bapak ibunya adalah surganya 100, anak cucunya 20 karena amal solehnya kurang kuat. Ya, bapak ibunya rajin ke masjid, rajin ngaji, anak-anaknya enggak ngaji gitu ya. Maka kata Allah Ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang mereka diikuti oleh anak cucunya biimanin. Syaratnya satu saja, anak cucunya semuanya beriman. Ini bisa saling menolong, Pak. Ya. Maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikut sertakan surga mereka dengan surga bapak ibunya. Lalu karena bapak ibunya surganya ya ditempati juga oleh anak cucunya, apakah surga kami, kata bapak ibunya, menjadi berturun ya Allah, menjadi berkurang? Karena anak-anak kami juga ikut, anak cucu kami. Kan kalau berkurang kita malu sama tetangga kita nanti di surga. Surganya berkurang tuh, kenapa berkurang begitu? Maka hadirin, Allah sambung lagi ayatnya, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala kalian. Enggak. Kami enggak mengurangi. Anda surganya 100, anak-anak kalian juga kami izinkan surganya menempati surga yang 100 itu. Ini kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya ini nggak pernah melihat mukjizat-mukjizat. Ya, kemarin ketika kami berziarah ke makam Rasul di Raudhah, kan di Raudhah juga kita nggak sembarangan sekarang, Pak. Artinya bukan gitu, nggak bisa tiap waktu kita ke Raudhah. Ya, ada batasan-batasannya, pakai aplikasi gitu. Saya aja masuk Raudhah berapa kali, buat lagi aplikasinya begini. Tapi udah gitu pun sendiri pula, nunggunya 2 jam kalau dapat. Ya, kalau nggak dapat, Masya Allah. Jadi para sahabat itu beriman kepada Allah dan Rasulnya seakan-akan mudah. Kenapa? Karena mereka bisa melihat air keluar dari tangan Rasul. Bagaimana matahari berhenti berjalan untuk menunggu Nabi SAW supaya tidak segera masuk waktu maghrib, karena ada urusan-urusan penting saat itu. Yang mana Nabi SAW pernah membelah bulan purnama. Kemudian juga kerikil-kerikil di tangan beliau itu bertasbih, subhanallah walhamdulillah. Bahkan mimbarnya yang sudah nggak dipakai sama Nabi SAW, mimbarnya nangis. Makanya di Raudhah itu ada beberapa tiang. Salah satu tiangnya adalah sandaran kayu dari pelepah korma yang udah nggak dipakai sama Rasul. Dia menangis. Didengar oleh para sahabat. Ya Rasul, itu siapa yang menangis di belakang kau? Rasul tengok, pelepah korma nangis karena nggak dipakai lagi. Sudah apa? Sudah lapuk. Hadirin, para sahabat beriman kepada Nabi seakan-akan mudah. Kenapa? Mereka melihat mukjizat. Bagaimana Nabi SAW yaitu bisa menyembuhkan Sayyidina Ali yang matanya sangat merah, cuma diludahin sembuh.
Air susu segini cukup diminum untuk lebih dari 70 orang. Coba sekarang kita minum, Pak. Saya minum aja habis ini. Ya, tapi Rasulullah kasih kepada sahabat, minum. Sudah kenyang ya Rasul, tapi nggak habis-habis. Terus kasih kepada temanmu, kasih lagi, kasih sampai ke Abu Hurairah yang beliau terakhir menerima daripada susu itu. Silakan Abu Hurairah, kamu minum sekarang. Minum. Sudah kenyang ya Rasul, belum habis-habis. Kenapa saya katakan begitu? Mereka beriman kepada Nabi mudah karena melihat mukjizat-mukjizat. Kalau kita, makanya hadirin para jamaah dirahmati Allah, kalau Anda berkemampuan, jangan tinggalkan berkunjung kepada Nabi setiap setahun sekali, 2 tahun sekali, minimal 5 tahun sekali. Ya, saya nggak bilang berkunjung ke kuburan Nabi, tidak, tapi berkunjung kepada Nabi karena Nabi Muhammad hidup di alamnya. Ya, ini yang Masya Allah. Kemarin pas saya di Raudhah pun udah nunggu 2 jam tuh habis asar. Capek Pak nunggunya itu. Habis asar masuk pas maghrib. Tapi alhamdulillah memang udah rezeki dari Allah. Ketika kami masuk kan, kalau udah masuk Pak, polisinya ngeliat tuh nggak boleh sholat. Pergi, nggak usah sholat, udah ucapin salam aja kepada Nabi. Saya bilang nih, polisi galak-galak banget sih. Emangnya kita mau menyembah Nabi Muhammad, kita kan mau sholat di Raudhah, nggak dikasih. Tapi alhamdulillah, ya Allah mudahkan ya Allah. Pas kami masuk, rombongan kami masuk, itu azan maghrib. Udah azan maghrib, pintunya ditutup. Akhirnya kita setengah jam di Raudhah itu. Tadinya nggak boleh ngapa-ngapain, sekarang kita setengah jam dengar azan di situ, sholat qobliyah di situ, sholat wajib di situ, sholat ba'diyah di situ, udah puas deh beri salam kepada Rasul, udah berdoa juga kepada Allah Taala, ya di Raudhah itu baru kita diusir. Ya udah sekarang usir nggak apa-apa, udah puas juga, udah setengah jam di situ. Nah pas saya pulang ke hotel hadirin malamnya itu, pas paginya saya istirahat, Masya Allah saya bermimpi bermajlis dengan Rasulullah SAW. Jadi pas dari Raudhah besoknya saya bermimpi ya Rasul, ya Rasul. Sampai istri saya itu kaget, kenapa nih kok teriak-teriakan lagi tidur gitu. Sampai mau direkam sama istri. Pas saya bangun, Masya Allah ternyata saya bermimpi bermajlis dengan Rasul. Kayaknya udah lama tuh saya nggak mimpi ketemu Rasul. Baru kemarin lagi tuh habis dari Raudhah. Ya, setelah bermajlis dengan Rasulullah, kemudian digantikan oleh Habib Umar bin Hafiz. Berarti tinggi derajatnya Habib Umar ini Pak. Ya, setelah Rasul pergi, yang gantikan adalah Habib Umar. Itulah ulama-ulama kayak begitu hadirin, bisa menggantikan daripada dalam mimpi itu maksudnya. Baik, nah sekarang jadi hadirin yang nomor 5 ini, orang tua yang soleh bisa saling memberikan kebaikan untuk anak cucunya. Syaratnya satu saja, beriman kepada Allah. Sekarang yang keenam, saya bawakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersamai umatnya dan menolong umatnya di padang mahsyar nanti. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, di padang mahsyar yang diingat oleh Nabi. Makanya Rasul ini sangat sayang banget sama umatnya, cinta banget Nabi kepada umatnya. Sebelum meninggalnya pun beliau ucapkan ummati, ummati, ummati. Setelah beliau meninggal pun nanti di padang mahsyar yang diucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Ini keadaan padang mahsyar yang kita dengan matahari aja 1 mil. Ketika kita dibangkitkan dari padang mahsyar dalam keadaan tidak bersepatu, bersendal dan tidak berpakaian. Yang laki-lakinya masih dalam keadaan tidak dikhitan. Ya, dalam keadaan belum berkhitan, belum sunat itu. Begitu keadaan kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan yang serba ketakutan. Ini contohnya dalam hadis Sahih Bukhari 3171. Nabi bersabda, "Innakum mahsyurun." Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar, hufatan dalam keadaan tidak bersendal, uratan dalam keadaan bertelanjang, ghurla yang laki-lakinya belum disunat. Yang mana matahari 1 mil. Saat itu seorang anak bukan kurang ajar kepada bapak ibunya,
tapi mereka tidak mengenal bapak ibunya karena keadaan itu sangat genting. Ini pun contohnya ada dalam surat Abasa wa Tawalla ayat 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang berlari daripada, yaitu ini kan menuju padang mahsyar ini. Yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang berlari daripada saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, berlari daripada ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari tidak kenal dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena semua manusia punya beban yang sangat berat saat itu. Ya, murka Allah Ta'ala berada pada puncaknya di padang mahsyar. Kalau hari ini kita lihat ada gunung meletus, ada kebakaran, banjir bandang, tsunami dan macam-macamnya, itu memang murka Allah gara-gara dosa-dosa manusia. Ada dalam surat Al-Ankabut, semua musibah yang terjadi adalah karena dosa manusia. Surat Al-Ankabut pada ayat ke-40, coba kita buka tuh. Surat ke-29 atau pada ayat ke-40-nya, fakullan akhadna bidzambih, semuanya kami timpakan musibah dan malapetaka bidzambihi, gara-gara dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, sebagian dari mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil yang panas, seperti kaum Nabi Lut di kaum Sodomi, di mana? Di Jordan sana. Wa minhum man akhadathu sayhah, dan sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan suara menggelegar, seperti kaum Samud ataupun kaum Ad, ya kaum Samud. Wa minhum man khasabna bihil ard, sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan ditenggelamkan ke dalam perut bumi, kayak Korun dan orang-orangnya. Wa minhum man aghraqna, sebagian lagi ada yang kami timpakan dalam banjir bandang, tenggelam di lautan, banjir bandang dan sebagainya, seperti Fir'aun ataupun seperti kaum Nabi Nuh. Bahkan istri dan anaknya Nabi Nuh pun tidak selamat. Ketika Allah sudah murka dengan keadaan orang-orang kafir saat itu, maka Allah hadirkan banjir bandang 40 hari 40 malam, hujan gak berhenti-berhenti. Di Tanjung Priok paling lama hujan berapa lama? Pernah 3 hari 3 malam? Belum mau? Pak, kalau 3 hari 3 malam tenggelam Jakarta, Pak. Dulu pernah tuh tahun 2007, tapi kan bukan 3 hari 3 malam tuh. Berapa hari? 2 harian kurang lebih. Ini 40 harian hujan, bukan cuma hujan, batu mengeluarkan air, gunung mengeluarkan air, pohon-pohon mengeluarkan air. Sehingga sang anak yang bernama Kan'an berkata, Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung, ya, saya akan selamat. Kata Allah, la asimal yawma min amrillah, enggak bakal ada yang selamat sekarang. Hadirin, wa minhum man aghraqna, kayak Fir'aun juga tenggelam di lautan merah. Kenapa? Ini semua wa ma kana Allah liyazlimahum, bukan Allah menzolimi hamba-hambanya, bukan, tetapi walakin kanu anfusahum yazlimun, ini gara-gara dosa-dosa hambanya. Di padang mahsyar, Pak, menyeramkannya lebih seram daripada apa yang sudah terjadi di dunia ini. Saat itu hadirin, kita semuanya ketakutan. Bahkan saat itu di padang mahsyar kita hanya mencari pertolongan orang-orang soleh. Azan Isya jam berapa? Oh ya, 8-nya, masih lama ya. Nah hadirin, jadi kita mencari pertolongan orang-orang soleh. Semua nabi yang disebutkan adalah orang-orang soleh, cuma 5 saja. Yang lainnya nggak disebutkan dalam hadisnya ini. Dan kelima-limanya ini pun menyampaikan aib-aibnya di padang mahsyar. Saya nggak berani, saya nggak berani, saya nggak bisa. Cuma Nabi Muhammad saja yang bisa tampil, Pak. Kita bersyukur banget nih punya Nabi terakhir, Nabi Muhammad, sebagai penyempurna agama-agama terdahulu. Nah, ini coba kita buka hadisnya. Dalam Sahih Bukhari pada 4435,
cukup panjang hadisnya. Akhirnya pertama kali saat itu hadirin, Anda belum bisa untuk menyampaikan kepada Allah, ya Allah, sholat Anda, puasa Anda, zakat Anda, haji, umroh Anda belum bisa dicairkan kebaikan-kebaikannya di padang mahsyar. Nggak berani kita nyebutkan amal kita itu, karena yang di hadapan kita yang ada cuma kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita hanya memerlukan yaitu para penolong saja di padang mahsyar. Tangan ini nggak bisa angkat ke atas, ya Allah tolong kami ya Allah. Padahal kalau ada musibah, ada malapetaka, kita mudah saja untuk minta kepada Allah, ya Allah tolong kami. Itu nggak bisa sama sekali. Ya, akhirnya singkat cerita aja, ini hadisnya cukup panjang. Kita datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong kami, wahai Adam. Tidakkah engkau melihat keadaan kami yang begitu menakutkan di padang mahsyar? Tetapi Nabi Adam alaihissalam menyampaikan uzurnya, menyampaikan permohonan maafnya. Wahai anak cucuku, mohon maaf, nafsi, 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 saya nggak bisa nolong kalian. Kenapa wahai Nabi Adam? Kata baginda Adam, wa innahu nahani anis syajara fa asaitu. Saya dilarang untuk mendekati buah kholdi, pohon kholdi itu. Bukan cuma saya dekati, saya ambil, saya makan bersama istriku. Fa'asaitu, saya bermaksiat kepada Allah. Seakan-akan saya berbuat dosa kepada Allah di dalam sorga. Kata Nabi Adam, nafsi, 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 sendiri, 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 sendiri. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, Nabi Adam angkat tangan. Yang kedua, kita minta kepada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innaka anta awwalur rusul, engkau termasuk rasul-rasul pertama kali yang Allah ciptakan. Singkat cerita, tolong kami wahai Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Hadirin, wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Kata Nabi Nuh, saya pernah berdoa akan kehancuran orang-orang kafir, dan doa ini diabadikan oleh Allah dalam surat Nuh ayat ke-26. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, hancurkan semua orang kafir, dayyara, sikat habis semuanya ya Allah. Kata Nabi Nuh, seakan-akan doa itu doa yang sangat kejam. Saya malu kepada Allah minta pertolongan untuk kalian di padang mahsyar. Jangan amat saya. Akhirnya kita datang ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluh. Engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya. Satu-satunya Nabi yang kita sebut namanya dalam sholat kita sehari semalam minimal 5 kali. Dalam sholat wajib itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Kita sebut nama beliau Pak sehari semalam lebih daripada 5 kali, 10 kali. Tujuannya supaya satu-satunya Nabi ini termasuk Nabi paling soleh. Tapi apalah daya, ternyata Nabi Ibrahim berkata, wahai umatku, wahai anak cucuku, mohon maaf. Kenapa? Wa inni qad kuntu kadibtu salas kadibat. Saya seumur hidupku pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim umurnya hampir 100 tahun Pak, bohongnya 3 kali. Kita umurnya berapa? Bohongnya berapa kali Bapak Ibu? Kayaknya bohongnya tiap hari. Ya. Apalagi kalau bohong sampai berperiode-periode. Hadirin, yang pertama bohongnya Nabi Adam, beliau diajak keluar kampung oleh umatnya. Beliau berkata, ini sakit, saya sakit. Itu ada ayatnya semua. Cuma saya singkat saja ini. Saya sakit, ternyata nggak sakit. Setelah kaumnya keluar, di kampung nggak ada orang, dihancurin semua berhala. Ketika kaumnya datang, mereka bertanya, Ibrahim, siapa yang ngancurin berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim berkata, tuh yang besar tuh, yang nggak rusak, kan yang gede nggak dihancurin. Tuh yang menghancurkan. Coba tanya, in kanu yantiqun. Itu bohong yang kedua. Bohong yang ketiga Nabi Ibrahim ketika beliau ditanya istrinya, ya, Raja Zolim bertanya, ini siapa di sampingmu? Kok wanita cantik? Kalau baginda Ibrahim berkata ini istriku, maka akan celaka bagi keluarganya itu. Maka beliau menjawab, hadhihi ukhti, she is my sister. Beliau tidak jawab she is my wife, ini istriku, tidak. Beliau jawab apa? Ini adalah saudariku. Bohongnya berapa kali?
Sebenarnya sih bukan bohong bener-beneran ya Pak. Cuma kata-kata tauriah, kata-kata politik supaya selamat keluarganya. Tapi dalam kategori derajat seorang nabi tetap itu kebohongan. Makanya Nabi Ibrahim berkata, wa inni qad kuntu kadzibtu salas kadibat. Saya pernah berbohong 3 kali. Nafsi, nafsi, nafsi. Saya enggak berani menolong kalian, enggak bisa menolong kalian. Idhabu ila Musa, kata Nabi Ibrahim, sana minta pertolongan kepada Nabi Musa. Akhirnya kita minta tolong nih, wahai Nabi Musa. Ternyata apa kata Nabi Musa, hadirin? Bagaimana saya mau nolong kalian? Tangan kananku ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tangan kananku pernah nonjok seorang Kipti Mesir, gelek sekali tonjok, mati hadirin. Ternyata saya cari dalam hadisnya, kekuatan tenaga Nabi Musa setara dengan 4.000 laki-laki dewasa. Makanya sekali tonjok apa? Semaput. Kemarin Mike Tyson berapa kali tonjok? Enggak jatuh-jatuh juga tuh. Si siapa tuh? Saya dengar kabarnya di Mekah itu Pak. Lagi buka-buka Instagram, ada juga Mike Tyson bertanding gitu ya. Hadirin, ini Nabi Musa diabadikan oleh Allah tonjokannya itu Pak. Dalam surat Al-Qasas pada ayat ke-15 tuh, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa diserang oleh anak buahnya Firaun, dibalas sekali oleh Nabi Musa, fawakazahu Musa, ditonjok, mati Pak. Kata Nabi Musa, ini dosaku, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian di padang mahsyar. Sana minta kalian terakhir sama Nabi Isa. Sudah berapa nabi berarti? Nabi Adam lewat, Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim mengutarkan aib dan uzurnya, Nabi Musa pun pernah membunuh seseorang. Akhirnya kita minta tolong, wahai Nabi Isa, tolong kami wahai Isa bin Maryam. Tapi sayang demi sayang hadirin, Nabi Isa berkata, saya tidak berani menolong kalian karena saya dikultuskan sebagai anak Tuhan. Mereka melihat aku bisa menghidupkan orang mati, tanah liat aku buat seekor burung, lalu aku tiupin, bismillah, jadi hidup. Mereka menyangka saya adalah anak Tuhan, aku disembah, aku tidak berani memberikan pertolongan. Bapak Ibu, kurang apa solehnya Nabi Ayub nggak disebut, kurang apa solehnya Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Sulaiman nggak disebut, kurang apa solehnya Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Harun alaihimussalatu wassalam, tidak disebut dalam hadisnya. Cuma 5 orang ini pun kelima-limanya angkat tangan. Siapa yang bisa nolong kita? Siapa yang bisa membersamai kita di padang mahsyar dalam keadaan yang galau seperti ini Pak? Lihatlah. Akhirnya semuanya berkata, idhabu ila Muhammad SAW. Mintalah kalian syafaat dan pertolongan dari baginda Nabi SAW. Yang disebut oleh Nabi bukan anak cucunya, bukan keturunannya, bukan keluarganya, istrinya, bukan yang lain-lain. Tapi yang disebut oleh baginda Nabi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Allah, umatku ya Allah, tolong ya Allah. Dari situlah baru semua manusia mendapat kenyamanan, kecuali orang-orang yang tidak beriman. Nanti ada yang lebih khusus lagi, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kata Allah, ya Muhammad, wahai baginda Nabi, adkhil min ummatika man la hisab alaihim min babil aiman. Masukkan umatmu yang dosanya sedikit, yang amal solehnya kuat, ya, minim daripada perbuatan dosa dan sangat banyak amal solehnya. Masukkan mereka dari pintu sebelah kanan, tanpa dihisab, tanpa ditanya, tanpa dicek and recheck. Tapi jumlahnya hanya 70.000 orang. Kita warga Alhamra tahu diri aja Pak. Karena sahabat Nabi aja yang hadir di Haji Wada jumlahnya 124.000. Ini kuotanya cuma 70.000 Pak. Gimana? Tapi alhamdulillah hadirin, saya dapat riwayat yang lain. Ini saya buka deh, terakhir nih, kajian kita cuma sampai Isya Pak pada malam ini. Saya buka nih kitab yang lain.
dalam kitab Mirqatul Mafatih ada jawabannya. Saya sih tetap berbesar hati, nggak apa-apa Pak, kita emang manusia lemah, banyak dosa, tapi nggak apa-apa, berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, masukkan surga tanpa hisab. Boleh. Rupanya ini Pak, syukurlah ada mantan preman yang berani protes kepada Nabi Muhammad. Siapa mantan premannya? Siapa? Sayyidina itu kan mantan preman Mekah Pak. Iya, preman Tanjung Priok mah nggak ada apa-apanya. Ini preman Mekah yang mau dibunuh siapa? Nabi Muhammad. Nih pedang saya. Mana Muhammad tuh yang nyebarin Tuhan cuma satu. Tuhan 300 aja urusan kita nggak beres-beres. Apalagi Tuhan. Itu logikanya Umar tuh. Ketika Umar masih apa? Masih jahiliyah. Enak aja Tuhan cuma satu, cuma Allah doang. Tuhan kita tuh banyak, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Fulan, Ya'uq, Nasra, Yagusa. Itu gak kelar-kelar urusan kita. Mau diajak Tuhan yang satu. Siapa sih Muhammad? Sambil mengurus pedang, di situ dia masuk Islam Pak. Makanya ketika Nabi Muhammad katakan, yang masuk surga tanpa hisab 70.000, Umar bin Khattab yang berani bicara. Syukurnya ada Umar bin Khattab. Kalau di sini siapa Umar bin Khattab? Bang Edward. Bang Edward preman bukan? Tadi ada. Nih lihat nih Pak, ini kitabnya jarang dipelajari di Indonesia. Sudah muadzan ya. Allahu akbar wa ma'a. Jam berapa? 4 menit lagi. Sebentar nih. Ini nih, semoga nggak salah tuh sudah ada. Ini kitabnya ulama Mekah Al-Mukarramah, nggak dipelajari di Indonesia kecuali ulama-ulamanya lulusan India Pakistan. Karena saya lulusan sana, kami mempelajari kitab ini. Namanya Mirqatul Mafatih Bisyarhi Miskatul Masabih. Ada 11 jilid. Ini diantaranya juz ke-16 dalam cetakan terbarunya itu. Tuh ada juz ke-16. Di rumah saya yang aslinya 11 jilid aja sih. Baik, kita lihat Nabi bersabda, yadkhulu min ummati al-jannah, umatku akan masuk surga tanpa hisab, sab'una alfan bighairi hisab, 70.000 orang. Alhamdulillah, Sayyidina Umar protes. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar berkata, sab'una alfan ya Rasul, cuma 70.000, dikit dong ya Rasul. Warga Priok aja dari ujung ke ujung lebih 70.000 saya rasa. Berapa? Tahu nggak? Tahu nggak? Sensusnya berapa warga Priok? Iya banyaknya berapa? Kurang lebih saya dengar itu dari Pak Wali Kota terdahulu, kurang lebih ada 250.000 warga Tanjung Priok aja nih Pak. Ya. Jadi warga Tanjung Priok itu sama dengan rakyatnya di negara Brunei Pak. Ya? Oh, Koja. Ya, baik. Nah, jadi kata Sayyidina Umar, sab'una alfan, sedikit banget ya Rasul. Lihat hadirin. Semoga dengan hadis ini warga Al-Hamra keangkut semuanya insyaallah. Ya, yakin itu Pak. Berdoalah kepada Allah. Saya yakin kenapa? Karena Rasul pernah bilang, mintalah surga Firdaus. Ya Allah. Kita disuruh minta surganya VIP para nabi Pak. Surga Firdaus, kata Rasul, enggak apa-apa, mintalah. Termasuk ini. Qala, maka Rasul menjawab, na'am, baiklah wahai Umar, kuotanya saya tambahin. Apa kata Rasul? Wa ma'akulli wahidin sab'una alfan. Kalau gitu saya tambahin kuotanya, setiap satu orang boleh bawa 70.000 lagi. Berarti jumlahnya berapa? 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 miliar. Kayaknya keangkut semua, alhamdulillah. Termasuk yang di belakang-belakang tuh, yang ngantung-ngantung juga. Amin ya Rabbal. Ini saja hadirin, semoga Allah mudahkan kita ya dibersamai dengan amal-amal soleh, dengan orang-orang soleh, dengan orang terbaik, terutama baginda Nabi SAW yang menjadi kerinduan kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, 1 menit ya. Kita kalau boleh sampai ikomat saja, nanti tinggal ikomat. Silakan Pak, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kita nggak sampai Isya ya, karena katanya ada mau tahlilan. Ini tahlilan hari keberapa berarti?
Tahlilan apa sih? Ibu kan ya? Oh, ya berarti hari keberapa sudah? 35. Belum 40 hari ya? Oh, belum. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pertanyaan bebas. Iya, silakan Pak. Tadi kan dikatakan kalau istighfar itu bisa mengajarkan. Ya. Kayaknya yang bisa karena soleh itu seperti apa sih? Apakah dia sholat, dia amal baik banyak, menurut akal bagaimana itu yang dimaksudkan soleh itu apa ini? Ya. Sudah? Yang kedua, silakan tadi. Ya, yang kedua. Diri Pak, diri. Atau dioper-oper nggak apa-apa. Azan dulu aja. Nggak usah. Karena jamaah sholatnya ini juga ya. Ya, silakan. Apa? Suaranya agak. Sebelum kita tahlilan nanti kita silakan pakai dulu. Apa kita mendesain kematian kita sendiri? Ya, kita mendesain kematian kita sendiri. Ya. Cukup? Baik. Ibu-ibu ada yang tanyakan? Bu? Ibu-ibu masih hidup? Silakan, ada yang bertanyakan. Yang pertama dulu, sambil ibu-ibunya menyiapkan pertanyaan. Yang pertama adalah karakter anak soleh. Ini kategori anak soleh, paling tidak dia sudah menjalankan Islam amalan secara basically. Amalan secara basically kayak apa? Ya sholat gitu, sholat, puasa dan lain-lain, ditambah dia berdoa dzikir yang tadi untuk orang tuanya, ditambah apa? Robbi firli, itu cukup kategori anak soleh karena dia memikirkan daripada kebaikan bapak ibunya juga. Ya, jadi udah menjalankan Islam secara basically kayak sholat, puasa, sedekah, zakat, yang basic itu, ditambah dia selalu mendoakan bapak ibunya. Cukup itu sudah jadi anak yang soleh. Ya, kayaknya Pak kalau ada seorang anak nggak sholat, insya Allah dia nggak pernah doakan bapak ibunya. Coba aja. Bagaimana dia mau doakan orang lain? Diri sendiri aja dia lupa, nggak bakal tersentuh, nggak bakal kepikiran si anak nggak sholat bisa mendoakan orang tuanya, nggak mungkin. Jadi kalau dia mau mendoakan orang tuanya dulu, dia ada perasaan saya harus sholat, gitu, mesti itu secara sudah otomatis kayak begitu. Ya, jadi nggak ada kayaknya anak yang disebut dengan anak soleh cuma mendoakan orang tuanya tapi nggak sholat, nggak mungkin. Jadi udah menjalankan yang basically Islam, sholat, puasa, sedekah dan lain-lain, kemudian ditambah dengan ini, Robbi firli. Kalau dia udah sholat, puasa, rajin tahajud, tapi si anak nggak pernah mendoakan ini, sama juga nggak bermanfaat bagi bapak ibunya secara dalil yang tadi kita sampaikan. Makanya penting untuk selalu mendoakan bapak ibu kita. Saya kesian tuh sama orang-orang yang habis sholat nggak pernah berdoa. Kapan berarti mereka mendoakan bapak ibunya? Karena mereka punya pemahaman dari guru-guru mereka, berdoa habis sholat itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Kan keterlaluan tuh Pak. Berdoa habis sholat itu dalilnya Hasan, riwayat Imam Tirmidzi. Guru-guru mereka bilang nggak ada dalil. Makanya ketika di Mekah Madinah ada jamaah, ada yang bertanya, Pak Ustadz kenapa di Mekah Madinah kok imamnya nggak berdoa berjamaah?
Karena mereka pemahamannya seperti itu dari guru-guru mereka. Kalau kita ada, dalilnya ada. Bisa saya tampilkan sekarang? Mau ditampilin? Makanya kalau seorang anak tidak pernah berdoa, setiap habis sholat 5 waktu saya tanya, kapan berdoa untuk bapak ibu? Nah ini berarti 100 kali ini yang saya tulis adalah tambahan tuh ekstra untuk bapak ibu kita. Setiap habis sholat tetap kita doakan. Ya, setelah doa untuk kita, anak istri, bapak ibu kita, terus hajat-hajat kita, keluarga, urusan ini, itu, dan macam-macam pekerjaan, bisnis. Lalu kita doakan seluruh umat, kan begitu. Orang tua juga sudah kita doakan. Ditambah lagi dengan wiridan kita setiap hari minimal 100. Rabbik firli wali walidayya. Wah, orang tua tambah nyaman. Orang tua tambah nyaman di alamnya. Kalau antum nggak percaya, mesti gimana saya jelaskan gitu. Baik, yang kedua, hukumnya mendesain kematian. Mendesain kematian ini ada dua. Yang pertama, mendesain kematian yang buruk, artinya dia bunuh diri. Kayak kemarin di Pakistan, di Madinah, Pak, ada orang Pakistan awam, dia baca terjemahan hadis. Kata Rasul, ya, man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah, siapa di antara kalian yang mampu untuk mati di kota Madinah, falyamut biha, matilah. Dia terjun dari hotel. Kata Nabi, siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka matilah di kota Madinah. Dia nggak baca dari penjelasan para ulama, akhirnya dia bunuh diri. Yang penting saya mati di kota Madinah. Nah, kalau mendesainnya kayak begini, itu bunuh diri, dia masuk neraka dulu, ya, berbahaya. Tapi yang nomor dua, kalau mendesain kematian kita dengan cara apa? Beramal soleh. Nggak ada orang, Pak, yang mau hidup susah, kebelangsak, susah. Hidupnya serba susah, nggak ada. Ya, begitu juga kita harus berusaha supaya mati kita adalah mati yang berseni, mati yang indah. Caranya kita desain kehidupan kita sebelum sakarat maut datang, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi antum yang antum maksudkan mendesain kematian nomor 1 atau nomor 2? Kalau nomor 1, naudzubillah. Itu kejadian. Orang Pakistan, dia baca hadis terjemahan, lalu dia lompat dari hotelnya meninggal supaya mati di kota Madinah. Padahal bukan begitu. Maksudnya adalah kalau kalian mampu meninggal di kota Madinah, meninggallah maksudnya tinggal di kota Madinah sampai. Ada tuh orang Indonesia, wah, dia udah bawa hartanya, tinggal di kota Madinah, terserahlah kerjaannya apa gitu. Akhirnya dia udah 30 tahun, 40 tahun kangen sama Indonesia. Dia mudik ke Indonesia, matinya di sini. Tapi Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal di kota Madinah, berarti Anda tanahnya, penciptaan diri Anda persis dengan penciptaan baginda Rasul SAW. Karena tidak akan ada orang meninggal di kota Madinah kecuali penciptaan tanahnya itu adalah tanah Madinah. Nah, Allah alam nih, kita tanahnya tanah apa nih? Saya sendiri kalau berada di kota Madinah berdoa, ya Allah matikan di Madinah. Tapi kemarin nggak mati juga tuh. Udah agak bengek dikit, kayaknya jadi ini. 2 hari kemudian sehat, ya udahlah. Ya, tapi tetap hadirin, di mana saja kita meninggal, kalau kita beramal soleh, insya Allah dapat husnul. Ada lagi yang lain? Ya. Ini Pak Ustaz, saya kemarin masuk Islam. Jangan calon penghuni surga. Bisa kan saya menolong bapak ibunya yang aku. Hadirin, jangankan Sayyidina Umar, Nabi Muhammad pun tidak akan bisa menolong umatnya yang mati dalam keadaan kafir. Ada 2 ayat Allah turunkan di sini, yaitu surat At-Taubah, ya, pada surat At-Taubah pada ayat ke-80 dan 84. Jangankan Sayyidina Umar, Rasul pun dilarang oleh Allah untuk menolong orang yang mati dalam keadaan kafir. Jadi kita baca nih ayatnya. Ini ayatnya untuk Rasul, ayat ini untuk Sayyidina Umar, ayat ini untuk kita semuanya.
Makanya dalam kaidah pembicaraan kita, kamu tidak sendiri di akhirat, syaratnya cuma satu, hidup dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini contohnya dalam surat At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Anda boleh buka terjemahannya. Di situ ada kata-katanya, wahai Rasul, kamu memohonkan ampunan untuk orang-orang kafir ataupun kamu tidak minta ampunan untuk mereka, in tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kamu minta ampunan untuk mereka 70 kali kata Allah, bahkan lebih, falayaghfirallahu lahum, tidak akan aku ampuni dosa-dosa mereka. Sebabnya apa ya Allah? Dzalika bi annahum kafaru, karena mereka kafir billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasul. Ibu-ibu ada yang bertanyakan? Yang penting saya udah nawarin ya, jangan nanti bilang ustaznya nggak ngasih kita. Ada Bu? Ya udah, kita akhiri saja. Ini saya dapat kami sampaikan, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendapat pertolongan-pertolongan di akhirat, dan juga untuk seluruh kaum muslimin, muslimat, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.